Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan materi praktikum farmakoterapi tentang dispepsia, kolelithiasis, dan kolesistitis. Untuk anggota kelompoknya ada Syifa NIM 13, Naufal Rafli NIM 29, Aristin Yunita NIM 51, Raisa Juliata NIM 71, dan Ami Astuti NIM 87. Untuk topik bahasan yang akan dibahas adalah ada kasus, kemudian penyelesaian kasus, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama ada kasus. Untuk identitas dan riwayat MRS pasien. Nama pasien adalah Nyonya M, umurnya 49 tahun, alamatnya di Grendeng. Untuk berat badannya 70, tinggi badannya 155. Riwayat keluhannya itu pasien dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri perut sejak 2 hari yang lalu. Positif mual, positif nyeri tekan epigastrum, positif nyeri pada lumbal kanan umbilikus, dan disertai dengan demam. Riwayat penyakit tidak ada, riwayat obat adalah paracetamol 3 kali 500 mg. Kemudian ada riwayat lifestyle-nya itu minum kopi sekali sehari dan merokok. Kemudian alerginya tidak ada dan diagnosanya adalah dispepsia, kolelithiasis, dan kolesistitis. Kemudian untuk parameter penyakit dan data laboratoriumnya, tekanan darahnya ada 130/80, nadinya 76, ARR-nya 18, suhunya 38,1 derajat Celcius, nyeri ulu hatinya positif, mual positif, nyeri perut atas positif, susah tidur positif, pusing positif, jaundice negatif, dengan visual analog scale-nya itu 5. Kemudian ada pemeriksaan hemoglobinnya itu ada di 14, leukositnya 14, neutrofilnya 85, trombositnya 350, SGPT-nya 90, SGOT-nya 80, total bilirubinnya 2, trigliserida 300, dan LDL 180. Pemeriksaan USG abdomen, batu kandung empedu atau kolelitas. Kemungkinan lebih dari 1. Selanjutnya yaitu kedua penyelesaian kasus. Dasar teori yang pertama yaitu dispepsia. Dispepsia adalah gejala apapun pada saluran cerna bagian atas, muncul selama 4 minggu atau lebih, termasuk nyeri atau ketidaknyamanan perut bagian atas, mulas, refleks asam, mual, atau muntah. Dispepsia dapat menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang berpusat terutama di perut bagian atas selama setidaknya 12 minggu dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya yaitu penyebabnya. Gejala dispepsia dapat terjadi pada pasien dengan tukak lambung dan duodenum, penyakit refleks esofagus atau GERD, esofagitis, dan kanker esofagus atau lambung. Namun penyebab dispepsia fungsional seringkali tidak diketahui. Selain itu, makanan tertentu dan obat-obatan seperti obat antiinflamasi diyakini dapat mengakibatkan gejala dan penyebab terjadinya dispepsia. Endoskopi dapat dilakukan untuk beberapa orang dengan dispepsia untuk mengetahui penyebab dispepsia. Angka morbiditas dan mortalitas dari endoskopi JI atas didiagnosis rendah. Helicobacter pylori banyak terdapat pada populasi umum, seringkali tidak berbahaya tetapi sangat terkait dengan tukak lambung dan duodenum. Namun akibat dari Helicobacter pylori dalam dispepsia fungsional dan GERD kurang jelas. GERD adalah kondisi kronis di mana cairan lambung dari lambung, biasanya asam, mengalir kembali naik ke kerongkongan. Hal tersebut cukup sering untuk menyebabkan gejala dispepsia atau kerusakan kerongkongan, misalnya esofagitis atau keduanya. Selanjutnya itu patofisiologi. Dispepsia terdiri dari beberapa gejala pada perut bagian atas seperti kepenuhan, ketidaknyamanan, merasa kenyang, kembung, mulas, bersendawa, mual, muntah, atau nyeri. Prevalensi dispepsia di dunia barat sekitar 20% sampai 25%. Dispepsia dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu organik dan dispepsia fungsional. Penyebab organik dispepsia adalah tukak lambung, penyakit refleks gastroesofageal, kanker lambung atau esofagus, gangguan pankreas atau biliar, intoleransi terhadap makanan atau obat-obatan, dan penyakit infeksi atau sistemik lainnya. Mekanisme patofisiologis yang mendasari FD
adalah penundaan pengosongan lambung, gangguan akomodasi lambung terhadap makanan, hipersensitivitas terhadap distensi lambung, perubahan sensitivitas duodenum terhadap lipid atau asam, perubahan motilitas antroduodenojejunal, dan ritme listrik lambung, kontraktilitas fasik postprandial yang tidak tertekan di lambung proksimal, dan sistem syaraf otonom, sistem disregulasi syaraf pusat. Faktor patogenik pada FD adalah predisposisi genetik, infeksi Helicobacter pylori, atau organisme lain, inflamasi, dan faktor psikososial. Selanjutnya itu faktor resiko. Faktor resiko dispepsia fungsional atau FD adalah irritable bowel syndrome atau IBS, alkohol, merokok, dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. IBS bukanlah prediktor independen dari postprandial distress syndrome atau PDS dan epigastric pain syndrome atau EPS. Penjelasan untuk hal tersebut tidak atau belum jelas dan membutuhkan studi lebih lanjut. Alkohol juga menyebabkan gastroparesis atau dispepsia seperti dismutalitas, dan paparan kronis alkohol pada mukosa menyebabkan gastritis kronis. Meskipun tidak ada studi sistematik untuk menetapkan manfaat modifikasi gaya hidup dalam pengelolaan dispepsia fungsional yang tersedia, pertimbangan patofisiologi dan asosiasi epidemiologi meningkatkan persuasif pilihan terapi tersebut, terutama pada subtipe PDS. Merokok meningkatkan sekresi asam lambung dan pelepasan pepsinogen, menunda pengosongan lambung, menginduksi relaksasi otot polus kolon, dan meningkatkan permeabilitas usus. Merokok dapat mempengaruhi semua fungsi gastrointestinal termasuk kerongkongan, lambung, dan usus besar, yang mengakibatkan kerentanan terhadap beberapa jenis fungsional gastrointestinal disorder atau FGID, termasuk gastroesophageal reflux disease atau GERD, FD, dan IBS. Beberapa penelitian telah melaporkan hubungan serupa antara merokok dan dispepsia fungsional. Obat antiinflamasi non-steroid adalah salah satu obat yang paling sering diresepkan di dunia untuk mengobati rasa sakit dan peradangan. Efek samping yang paling umum yang terkait dengan NSAID sistemik adalah dari sistem gastrointestinal. Sebuah studi multicenter internasional baru-baru ini tentang kandidat untuk pengobatan NSAID osteoartritis menunjukkan bahwa 86,6% berada pada peningkatan risiko untuk kejadian gastrointestinal. Kolelithiasis. Kolelithiasis mengacu pada pembentukan batu empedu dan dapat muncul dengan atau tanpa gejala yang jelas. Jadi kuadran kanan atas yang berjumlah dan berkurang, kemudian berhenti dalam beberapa jam sampai episode berikutnya. Dikenal sebagai kolik biliar dan disebabkan oleh obstruksi sementara dari saluran empedu. Tanpa komplikasi penyakit kantung empedu didefinisikan sebagai adanya batu empedu tanpa komplikasi seperti obstruksi atau peradangan. Penyebab penyakit kantung empedu simptomatik mengacu pada kolik biliar atau nyeri akibat pembentukan batu empedu. Otitis pankreas batu empedu adalah peradangan pankreas yang disebabkan oleh penyumbatan ductus pankreaticus oleh batu kantung empedu yang rumit. Penyakit mengacu pada kolesititis akut, kolelithiasis, kolangitis, dan atau pankreatitis batu empedu. Tanpa gejala penyakit kantung empedu mengacu pada batu empedu yang ada tapi berada di kantong empedu, tidak obstruktif dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Mayoritas batu empedu sekitar 80% yang didiagnosis pada orang yang tinggal di Amerika Serikat terutama terdiri dari kolesterol. Batu-batu ini terjadi ketika konsentrasi kolesterol menjadi lebih tinggi dari kemampuan empedu untuk menyimpannya dalam larutan. Ketika batu empedu menghalangi saluran empedu umum, individu mungkin mulai mengalami kejang yang menyakitkan di kuadran kanan atas perut yang disebut kolik biliar. Obstruksi ini dapat menyebabkan empedu untuk refluks hati yang dapat merusak hepatosit. Kerusakan pankreas juga dapat terjadi akibat pelepasan enzim pankreas yang menyebabkan autodigestion. Patofisiologi. Kantung empedu terletak di bawah hati di sisi kanan perut. Batu empedu terbentuk dari empedu yang telah terkonsentrasi di kantung empedu. Batu-batu ini terbentuk ketika konstituen empedu tidak seimbang dan satu atau lebih endapan menjadi senyawa padat. Ada dua kategori batu empedu, yaitu kolesterol dan pigmen.
Pigmen batu diklasifikasikan lebih lanjut sebagai batu hitam atau coklat, dan terutama dari kalsium bilirubinat. Batu hitam tersebut keras karena polimerisasi dan terbentuk kantung empedu steril. Faktor risiko utama batu hitam adalah hiperbilirubinemia, dan batu ini lebih umum pada orang dengan gangguan hemolitik seperti sabit, anemia sel sekunder untuk hemolisis, dan kelebihan produksi bilirubin. Batu coklat yang tidak terpolimerisasi dan lunak dapat ditemukan di mana saja di saluran empedu, tapi jarang ditemukan di kantong empedu. Batu coklat berhubungan dengan anaerobik infeksi bakteri dan hasil dari obstruksi atau stasis. Batu kolesterol dapat diendapkan oleh hormon estrogen dan progesteron. Estrogen meningkatkan sekresi kolesterol dan menurunkan sekresi garam empedu. Progesteron mengurangi produksi garam empedu dan memperlambat pengosongan kantung empedu sekunder akibat relaksasi otot polos yang mengakibatkan kantung empedu yang stasis. Peningkatan produksi kolesterol dan stasis karena pengosongan kantung empedu yang tertunda dapat mengakibatkan pembentukan batu empedu. Faktor risiko. Sebuah studi kohort menyelidiki faktor-faktor yang meningkatkan risiko pembentukan batu empedu ditemukan non-high density lipoprotein atau HDL kolesterol dikaitkan dengan peningkatan kejadian pembentukan batu empedu. Demikian pula sindrom metabolik memiliki hubungan dengan peningkatan risiko penyakit batu empedu. Satu studi cross-seksional yang meneliti hubungan ini menemukan peningkatan kemungkinan penyakit batu empedu yang signifikan pada wanita dengan sindrom metabolik. Apalagi jika terdapat komponen sindrom metabolik, maka risiko penyakit batu empedu meningkat 4 kali lipat. Obesitas terlibat dalam kantung empedu. Peningkatan adipositas meningkatkan sintesis kolesterol di hati dan sekresi ke dalam empedu, meningkatkan risiko pembentukan batu empedu. Penurunan berat badan yang cepat juga dapat menyebabkan pembentukan batu empedu karena penurunan pengosongan kantung empedu. Selain itu, hati melepaskan lebih banyak kolesterol ke dalam empedu, menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan batu empedu. Kolesistitis. Kolesistitis adalah peradangan kantung empedu yang paling sering terjadi karena obstruksi ductus cysticus oleh batu empedu yang timbul dari kantung empedu atau kolelitiasis. Kolesistitis tanpa komplikasi memiliki prognosis yang sangat baik. Perkembangan komplikasi seperti perforasi atau gangren membuat prognosisnya kurang baik. Penyebabnya adalah penyebab kolesistitis calculus yaitu penyakit jantung termasuk infarct miokard, penyakit sesabit, infeksi salmonella, diabetes mellitus, dan infeksi cytomegalovirus. Cryptosporidiasis atau mikrosporidiosis pada pasien AIDS. Kolesistitis calculus dapat terkait dengan kondisi status biliar, meliputi penyakit kritis, operasi besar, atau trauma atau luka bakar yang parah, sepsis, nutrisi parenteral total atau TPN, jangka panjang, dan puasa berkepanjangan. Patofisiologinya adalah 90% kasus kolesistitis melibatkan batu kantong empedu, yaitu kolesistitis calculus, dengan 10% kasus lainnya mewakili kolesistitis acalculus. Kolesistitis calculus akut disebabkan oleh obstruksi ductus cysticus yang menyebabkan distensi kantung empedu. Saat kantung empedu menjadi buncit, aliran darah dan drainase limfatik terganggu, menyebabkan iskemia mukosa dan nekrosis. Mekanisme pasti kolesistitis acalculus tidak atau belum jelas. Beberapa teori ada, yaitu cedera mungkin akibat dari empedu pekat yang tertahan, satu zat yang berbahaya, kemampuan endoktosin yang menyebabkan nekrosis, perdarahan, area deposisi fibrin, dan kehilangan mukosa yang luas. Konsisten dengan iskemik akut. Endotoksin menghilangkan respon kontraktil terhadap cholecystokinin atau CCK yang menyebabkan stasis kantung empedu. Faktor risiko dari kolesistitis adalah mencerminkan faktor risiko kolesistitis, yaitu meliputi jenis kelamin wanita, kelompok etnis tertentu, obesitas, atau penurunan berat badan yang cepat. Obat-obatan, terutama terapi hormonal pada wanita, kehamilan, bertambahnya usia. Kolesistitis calculus berhubungan dengan kondisi yang berhubungan dengan status biliar, yaitu operasi besar, trauma berat, sepsis, parenteral nutrisi atau TPN jangka panjang, dan puasa berkepanjangan. Ya, untuk selanjutnya adalah penata laksanaan kasus. Yang pertama ada metode SOAP. Untuk subjektif yang pertama yaitu nyeri perut sejak 2 hari lalu, mual, nyeri tekan epigastrium, nyeri ulu hati. Untuk objektifnya nilai FAS yang didapatkan adalah 5, moderate to severe, dan problem mediknya tuh ya dispepsia, asesmennya indikasi belum diterapi. Untuk subjektif yang kedua
berupa demam, mual, muntah, dan nyeri pada lumbal kanan umbilikus. Objektifnya, batu kandung empedu atau kolelithiasis dengan diameter kurang dari 2 cm, kemungkinan lebih dari 1. LDL-nya 180 mg per desiliter, trigliseridanya 300 mg per desiliter, dan bilirubinnya 2 mg per desiliter. Problematiknya berupa kolelithiasis, asesmennya indikasi belum diterapi. Subjektif yang kedua yaitu demam, mual, dan nyeri pada lumbal kanan umbilikus. Objektifnya suhu tubuh 38,1 derajat Celcius, leukositnya 14.000 per mikroliter, neutrofilnya 85%, SGPT 90 unit per liter, SGOT 80 unit per liter, dan nilai FAS-nya 5, moderate to severe. Problematiknya yaitu kolesistitis akut. Untuk asesmennya indikasi belum diterapi. Next. Ya, selanjutnya ada plan. Tujuan terapi yang pertama dari dispepsia. Tujuan dari terapi dispepsia adalah pemulihan dispepsia, peningkatan kualitas hidup pasien, dan mencegah adanya resiko efek samping. Untuk tujuan terapi dari kolelithiasis dan kolesistitis akut, yaitu mengurangi gejala, menghilangkan empedu, menyembuhkan infeksi saluran empedu, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mengurangi durasi rawat inap pasien. Ya, untuk terapi non-farmakologi yang pertama dari dispepsia, ada berupa modifikasi gaya hidup. Faktor gaya hidup terkait dengan perkembangan gejala dispepsia, misalnya stres hidup dan kecemasan. Selain itu, kesulitan tidur merupakan faktor resiko yang dapat meningkatkan kejadian dispepsia. Peningkatan modifikasi hidup mampu menurunkan gejala dispepsia. Terapi non-farmakologi yang lain yaitu psikoterapi, modifikasi diet, dan probiotik. Untuk terapi non-farmakologi dari penyakit kolelithiasis dan kolesistitis akut, yaitu modifikasi diet seperti perbanyak lemak tak jenuh, makanan berserat, dan makanan yang kaya omega 3 dan suplemen vitamin C. Kemudian memperbanyak aktivitas fisik serta menghindari pengonsumsian rokok, kopi, dan alkohol. Untuk tepat indikasi penyakit dari dispepsia, yaitu pasien mengalami mual dan muntah serta mengeluhkan nyeri di ulu hati. Berdasarkan indikasi tersebut, pasien didiagnosis menderita dispepsia. Karena tidak ada tes H. pylori, maka diasumsikan tidak terdapat bakteri tersebut pada pasien. Maka terapi yang digunakan adalah dosis rendah PPI atau H2RA selama 1 bulan. Untuk tepat indikasi penyakit kolelithiasis dan kolesistitis, dari hasil USG abdomen diketahui pasien memiliki batu kandung empedu dan atau kolelithiasis dengan diameter kurang dari 2 cm dan diduga jumlahnya lebih dari 1 serta tersebar. Pasien mengalami demam dan juga mengalami peningkatan sel darah putih. Berdasarkan informasi tersebut, diduga pasien mengalami komplikasi kolelithiasis yaitu kolesistitis akut. Pasien penderita batu empedu disertai komplikasi memerlukan pengobatan profilaksis menggunakan LC atau laparoscopic cholecystectomy. Dikarenakan pasien ini cenderung mengalami gejala berulang dan gejala yang lebih parah. Untuk tepat pemilihan obat dari dispepsia, golongan obat yang dipilih adalah H2RA karena penggunaan PPI dapat meningkatkan resiko gangguan hati dan kanker hati, di mana golongan H2RA tidak mempunyai efek samping tersebut. Selain itu, H2RA mempunyai efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan PPI untuk penata laksanaan dispepsia. Kemudian, obat dari golongan H2RA yang banyak tersedia di pasaran adalah simetidin dan ranitidin.
Kembali berkaitan dengan kondisi liver pasien, maka simetidin dipilih karena ranitidin mempunyai efek samping pada liver. Untuk tepat pemilihan obat pada penyakit kolelitiase dan kolesistitis, pemilihan obat didasarkan pada pasien akan melakukan prosedur operasi laparoskopi kolesistektomi. Sebelum operasi dilakukan, pasien dianjurkan mengkonsumsi antibiotik profilaksis untuk mengurangi kejadian infeksi luka pasca operasi. Antibiotik profilaksis yang digunakan harus terbatas pada single dose IV sebelum operasi. Antibiotik yang digunakan berdasarkan literatur adalah cefazolin 1 gram yang diberikan dalam jangka waktu 1 jam setelah episode. Cefazolin mempunyai beberapa sifat farmakokinetik yang menguntungkan, termasuk distribusi yang cukup ke dinding empedu dan konsentrasinya yang tinggi pada empedu. Pada tempat penilaian pasien dispepsia, pasien tidak mempunyai hipersensitivitas terhadap simetidin dan tidak mengonsumsi obat penurun asam lambung yang lain sehingga pasien aman menggunakan simetidin. Pada penyakit kolelitiasis dan kolesistitis, pasien di bawah 60 tahun tidak menderita kanker saluran empedu, tidak mempunyai masalah terhadap anestesi, tidak mempunyai masalah koagulasi, tidak menderita sirosis hati, tidak menderita septic shock, dan tidak mempunyai riwayat operasi upper abdominal, sehingga pasien tetap dapat melaksanakan prosedur LC. Pasien juga tidak mempunyai riwayat alergi terhadap antibiotik serolosporin, sehingga penggunaan cefazolin dapat dilakukan. Selanjutnya ada tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Yang pertama dari simetidin. Simetidin yang digunakan adalah dosis 400 mg 2 kali sehari diberikan secara per oral selama sebulan. Kemudian paracetamol dengan dosis 1 gram digunakan dosis tunggal intravena 30 menit sebelum operasi dilakukan. Pada waspada efek samping dari simetidin, efek samping berupa sakit kepala, pusing, gangguan usus, mulut kering, ruam, sembelit, diare, insomnia, mual, dan nyeri otot. Kemudian simetidin apabila diberikan dosis tinggi mampu menyebabkan impotensi dan penurunan jumlah sperma sementara. Kemudian trombositopenia diakui sebagai salah satu kemungkinan efek samping simetidin. Obat selanjutnya yaitu cefazolin. Efek samping yang umum menyebabkan efek samping berupa diare, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Efek samping yang jarang dapat menyebabkan kandidiasis oral, hiperglikemia, dan hipoglikemia. Sedangkan efek samping yang sangat jarang terjadi dapat menyebabkan pruritus anal dan kolitis pseudomembran. Selanjutnya ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Untuk yang pertama ada komunikasi kepada dokter yang merawat pasien, yaitu menginformasikan data hasil laboratorium terkait pemeriksaan leukosit, bilirubin, serta pemeriksaan tambahan berupa USG abdomen. Selanjutnya ada komunikasi kepada perawat yang melawat pasien, yaitu perlu adanya monitoring terhadap luka pasien apakah timbul infeksi atau tidak pada luka pasca operasi pasien. Selanjutnya ada KY untuk pasien dan keluarga pasien. Yang pertama ada cara minum obat dan frekuensinya. Untuk obat pertama yaitu simetidin 400 mg, aturan pakainya 400 mg 2 kali sehari, jumlah yang diberikan 24 gram. Untuk manfaat obat merupakan antagonis kompetitif spesifik pada sel parietal dan menekan sekresi asam yang dirangsang oleh makanan dan basal. Menghambat produksi asam dengan berikatan dengan reseptor H2 pada membran basolateral sel parietal. Hal yang perlu diperhatikan, obat dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, gangguan usus, dan trombositopenia. Pemberian dosis tinggi menyebabkan impotensi dan penurunan jumlah sperma sementara. Untuk obat kedua yaitu cefazolin IV 1 gram, aturan pakainya 1 gram injeksi intravena 30 menit sebelum operasi. Jumlah yang diberikan 1 gram, manfaat obat sebagai terapi profilaksis sebelum dijalankannya operasi laparoskopik kolesistektomi. Hal yang perlu diperhatikan, obat dapat menyebabkan diare, muntah, dan mual. Kemudian ada peringatan efek samping untuk simetidin. Efek samping berupa sakit kepala, pusing, gangguan usus, mulut kering, ruam, sembelit, diare, insomnia,
mual, dan nyeri otot. Simetidin apabila diberikan dengan dosis tinggi mampu menyebabkan impotensi dan penurunan jumlah sperma sementara. Trombositopenia diakui sebagai salah satu kemungkinan efek samping simetidin. Untuk cefazolin, efek samping umumnya yaitu cefazolin dapat menyebabkan efek samping berupa diare, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Untuk efek samping yang jarang, cefazolin dapat menyebabkan kandidiasis oral, hiperglikemia, dan hipoglikemia. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu edukasi diet dan gaya hidup. Yang pertama, menghindari makanan berlemak, mengurangi asupan kalori total, menghindari kelaparan, dianjurkan untuk banyak melakukan aktivitas, memakan makanan tinggi buah-buahan, sayuran, dan serat total, menghindari diet tinggi protein hewani, kolesterol, dan karbohidrat. Selanjutnya untuk monitoring, hal-hal yang perlu dimonitoring dari pengobatan. Yang pertama untuk simetidin 400 mg, taraf keberhasilannya itu gejala nyeri perut berkurang dalam 4-5 jam. Untuk SO-nya yaitu adanya sakit kepala, pusing, gangguan usus, dan trombositopenia. Pemberian dosis tinggi menyebabkan hipotensi dan penurunan jumlah sperma sementara. Target keberhasilannya meredakan gejala nyeri perut dan tidak terjadinya SO. Untuk cefazolin IV 1 gram, keberhasilannya tidak terjadi infeksi pada luka tempat pembedahan pasca operasi. SO-nya diare, muntah, mual, dan kehilangan nafsu makan. Target keberhasilannya mencegah terjadinya infeksi pasca operasi. Kesimpulannya yaitu problem medik yang sesuai dengan pasien adalah dispepsia, kolelitiasis, dan kolesistitis. Terapi yang dilakukan untuk kolelitiasis dan kolesistitis adalah tindakan operasi, laparoskopi, kolesistektomi dengan antibiotik praoperatif adalah cefazolin 1 gram. Dispepsia yang diderita pasien diterapi dengan golongan H2RA yaitu simetidin 400 mg yang diberikan 2 kali sehari selama 1 bulan. Terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan untuk dispepsia, modifikasi gaya hidup, psikoterapi, modifikasi diet, dan probiotik. Untuk kolelitiasis dan kolesistitis, yaitu modifikasi diet, memperbanyak aktivitas fisik, dan menghindari rokok, kopi, dan alkohol. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.